Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran ini ditonton. Kembali bertemu dengan saya dalam seri video pembelajaran Matematika Wajib SMA kelas 12, ya semester 2 sebenarnya ya, tentang materi peluang. Nah, materi peluang yang kita pelajari sekarang ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, seri peluang komplement atau komplement peluang. Sekarang adalah frekuensi harapan. Ya, sekaranglah frekuensi harapan. Apakah frekuensi harapan itu dan bagaimanakah cara menghitungnya? Ya, frekuensi harapan itu kalau bisa dikatakan adalah banyaknya sesuatu yang mungkin diharapkan muncul dari beberapa kali percobaan dengan nilai peluang yang kita tentukan. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa perhitungan frekuensi harapan itu, karena tadi dikatakanlah harapan yang kita frekuensi yang kita harapkan muncul dari sebuah percobaan dan nilai peluang, maka frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang. Sekali lagi, hasil kali peluang. Kita nanti mengharapkan apa? Hasil kali peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Kalau kita rumuskan dalam matematika seperti ini, frekuensi harapan A adalah peluang munculnya A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, seperti itu sekali lagi bahwa frekuensi harapan A itu adalah peluang munculnya A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Untuk pemahaman lebih lanjut, coba kita ikuti contoh sederhana berikut. Oke. Dalam sebuah percobaan di mana 4 buah uang logam dilantunkan secara serentak sebanyak 640 kali. Jadi 4 buah uang logam, kalau 4 buah uang logam itu kan berarti banyaknya sampel itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 sama dengan 16 nanti banyaknya sampel. Kemudian N-nya sebanyak berapa kali percobaannya adalah 640 kali. Yang kita harapkan, yang kita cari adalah tentukanlah frekuensi harapan munculnya 3 gambar pada uang logam tersebut. Jadi harapan yang kita inginkan, berapakah sih frekuensi harapan yang kita inginkan dari ketiganya gambar pada uang tersebut? Itu artinya ada 3 gambar, ada 1 angka karena ada 4 uang logam. Nah, secara perhitungan seperti tadi dikatakan bahwa banyaknya sampel untuk 4 buah uang logam dilemparkanlah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena masing-masing itu sampelnya 2. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nanti peluangnya dibagi 16. Kemudian 3 gambar itu adalah 3 gambar dan 1 angka. 3 gambar dan 1 angka. Berarti dari 4 uang logam itu 3 gambar, 4 kombinasi 3, ya, itu adalah sama dengan 4. Apakah itu? Dia mungkin saja angka gambar-gambar tanpa dicari begini boleh, langsung dinota boleh, angka gambar-gambar-gambar, atau gambar angka gambar-gambar, atau gambar-gambar angka gambar, atau gambar-gambar-gambar angka. Inilah 3 buah gambar dan 1 angka yang muncul, ada 4. Sehingga sesuatu yang kita maksud ada 4, banyaknya sampel 16, maka peluangnya adalah 4 per 16. 4 per 16 inilah yang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Jadi seperti ini. Nah, frekuensi harapan adalah peluang dari yang kita maksud adalah 4 dari 16, 4 per 16 dikalikan dengan 640 percobaan. Jadi dikalikan biasa, hasilnya frekuensi harapannya itu adalah 160 kali yang kita harapkan muncul. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, ayo kita simak. Sebuah kendaraan diuji sebanyak 24 kali. Kalau sebanyak 24 kali itu berarti N-nya ada 24. Untuk mengetahui kualitas kelayakan mesinnya, jika peluangnya lulus adalah 2 per 3, peluang uji kelayakan sepeda motor lulusnya 2 per 3, sudah ada peluang 2 per 3, N 24, maka berapa kali kendaraan itu dalam 24 kali pengujian tersebut lulus? Oke, langsung aja dikalikan 2 per 3 peluang kali percobaan, sebanyak 16 kali jawabannya. Oke, contoh selanjutnya. Ya,
Sebuah pesawat udara mengangkut 150 orang penumpang dari Yogyakarta ke Ujung Pandang. Jika cuaca buruk dan peluang setiap penumpang untuk selamat dalam penerbangan itu adalah 2/5, ini peluangnya 2/5. Ya, 2/5 dia adalah untuk selamat. Berarti kalau 2/5 dia selamat, berarti 3/5-nya dia tidak selamat. Tidak selamat 3/5-nya. Maka berapa penumpangkah diperkirakan akan meninggal jika pesawat mengalami kecelakaan? Ya, itu 2/5 selamat, yang meninggal atau tidak selamat berarti 3/5. Kalau kita cari secara logika seperti itu, kalau kita cari berdasarkan komplement yang kemarin, ya, maka kita cari komplement lah 1 dikurangi 2/5. Ya, yang meninggal itulah 1 kurangi 2/5, atau kita katakan adalah 1 kurangi 2/5, hasilnya lah 3/5. Nah, karena yang ditanyakan yang meninggal, maka 3/5 peluangnya yang tidak selamat ini dikalikan dengan 150, hasilnya adalah 90 penumpang. Ya, oke, 90 penumpang ya, bukan 90 kali ya. Ini salah ketik, 90 penumpang. Selanjutnya, sebuah dadu dan 2 uang logam dilantunkan serentak sebanyak 160 kali. N-nya 160. Dari pelantunan itu, berapa kalikah diharapkan munculnya satu gambar dan satu angka? Ini 1 dadu dan 2 uang logam. Kalau kita noktah nanti adalah yang khususnya dadu tidak kita lihat, tapi dari gambar dan angka saja. Nanti yang ada GA-nya, GA, GE, GA, GA, AG, GA, GAG. Kalau kita noktah seperti ini, semuanya adalah 6 ini dadu, 2 uang logam, 2 uang logam adalah 24 sampelnya. Kalau kita noktah yang dimaksud adalah satu gambar satu angka, ya GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, AG1, AG2 sebanyak 12. Nah, sehingga dengan demikian maka frekuensi harapannya adalah 12 dari 24 dikali 160. 12 per 24 adalah setengah 160 adalah 80 kali. Ini tertukar dengan sini. Oke, inilah frekuensi harapannya adalah 80. Oke, cukup mungkin 4 contoh saja untuk memahami tentang frekuensi harapan. Sekali lagi ditegaskan, frekuensi harapan itu terkait dengan peluang. Maka frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan. Cukup mudah bukan? Tetapi semudah apapun, kalau tidak dipahami, tidak dimaknai, tidak dilatih dengan soal, maka tidak akan banyak membantu Anda. Maka kuncinya adalah setelah Anda paham, setelah Anda memaknai, latihlah dengan soal. Niscaya pasti Anda bisa. Sekian dan terima kasih.